Kamera on. Oke, Daeng Hadi. 54 cabur, 8 cabang, insya Allah 54 kontingen Sulsel akan mewakili. 8 cabur, insya Allah semua Sulsel akan mengikuti 8 kategori perlombaan, insya Allah. Tapi insya Allah hadiahnya akan lebih besar dibanding hadiah waktu mereka ikut di tingkat provinsi, insya Allah. Jadi kami berharap bahwa semua kafilah Sulsel untuk mengikuti arahan pelatih dan menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kariba, sahabat religi, kembali bersama Daeng Hadi, Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Edisi kali ini, Senin 2 September 2024, kita akan membahas secara khusus persiapan Kafilah Sulawesi Selatan menuju MTQ Nasional ke-30 tahun 2024. Dan untuk mengulik ini, telah hadir membersamai kita Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenak Sulsel, Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar SEMM. Agak Kariba, Pak Kabid. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, langsung saja, Pak Kabid. Kapan pelaksanaan MTQ Nasional ini dan bagaimana persiapan kafilah kita? Insya Allah pelaksanaan MTQ ke-30 ini akan dipusatkan di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda. Insya Allah akan berlangsung di tanggal 6 sampai di tanggal 16 September. Ya. Dan bagaimana persiapan kafilah kita? Apa sudah menjalani TC atau bagaimana? Alhamdulillah sejak tanggal 27 Agustus kemarin, ini 54 peserta kafilah Sulawesi Selatan ini sudah mengenai TC di Hotel UIN Alauddin, insya Allah sampai di tanggal 5 September, insya Allah. Ya, berarti berangkat nanti sekitar tanggal berapa ya? Semua kafilah Sulsel insya Allah akan dilepas oleh Bapak PJ Gubernur di tanggal 5. Insya Allah di tanggal 6 September semua kafilah Sulsel akan berangkat ke Samarinda, insya Allah. Nantinya ada berapa cabang lomba Pak yang akan diikuti? Alhamdulillah 54 cabur, 8 cabang, insya Allah 54 kontingen Sulsel akan mewakili. 8 cabur, insya Allah semua Sulsel akan mengikuti 8 kategori perlombaan, insya Allah. Berarti ini juara-juara dari MTQ tingkat provinsi di Takalar kemarin yang diberangkat? 54 ini, 53 diantaranya adalah juara 1 yang ikut di Takalar. 1 ini mengundurkan diri karena masuk UMPTN. Jadi diganti dengan yang nomor 2 tingkat provinsi, alhamdulillah. Otomatis yang peringkat kedua yang menggantikan Pak. Baik Pak Kiai, ini kan ada wacana sebelumnya bahwa MTQ ini akan dilaksanakan atau pembukaannya akan dilaksanakan di IKN, tapi belakangan ada berkembang informasi baru. Mungkin bisa diinformasikan Pak. Memang di rencana awal ini sebagian lomba dan pembukaan akan dilaksanakan di IKN, tetapi karena kondisi IKN yang belum memungkinkan sehingga diputuskan oleh panitia pusat dan panitia lokal bahwa semua kegiatan lomba MTQ ke-30 ini dipusatkan di kota Samarinda, insya Allah. Seperti tahun-tahun sebelumnya Pak Kiai, di MTQ Jambi ya sebelumnya, yang juara itu mendapatkan reward dari pemerintah provinsi. Apakah untuk tahun ini masih diberlakukan Pak Kiai? Insya Allah pemerintah provinsi telah menyiapkan reward juga untuk anak-anak kita yang ikut lomba MTQ ini, tetapi untuk jumlahnya ini kita sengaja simpan sebagai surprise nanti. Juara, tapi insya Allah hadiahnya akan lebih besar dibanding hadiah waktu mereka ikut di tingkat provinsi, insya Allah. Iya, karena sebelumnya itu kalau tidak salah untuk juara 1 mendapatkan 250 juta untuk emas. Jadi kalau ada statement begini mungkin bisa di atasnya ya Pak. Yang pasti di atas kita usahakan, kata Biorkestra diusahakan yang pasti di atas dari hadiah di MTQ tingkat provinsi, insya Allah. Ini ada target luar biasa yang dibebankan oleh PJ Gubernur, di mana pada tahun ini kita, Kafilah Sulawesi Selatan, dibebani target masuk 5 besar. Kira-kira menurut Pak Kiai bisa nggak dicapai? Memang ini adalah ikhtiar dan tanggung jawab yang besar dari Pak Gubernur, PJ Gubernur. Beliau menargetkan bahwa tahun lalu di edisi sebelumnya Sulsel ini peringkat 12. Di tahun ini kegiatan ini di MTQ ke-30, PJ Gubernur menargetkan Sulsel ini masuk 5 besar. Ya, insya Allah ini teman-teman dengan kafilah Sulsel insya Allah sudah TC mulai di tanggal 26. 26 Agustus sampai nanti di tanggal 5 September. Ini adalah salah satu usaha kita
untuk bagaimana prestasi Sulsel bisa lebih bagus, minimal lebih bagus dibanding edisi sebelumnya, insya Allah. Kita usahakan minimal, ya kalau tidak bisa 5, 6, 7, 8 lah. Kita usahakan minimal masuk 10 besar untuk Sulsel, insya Allah. Apalagi pelatih-pelatih kita ini rata-rata pernah menjuarai MTQ tingkat nasional bahkan internasional ya. Ini 7-10 pelatih yang mendampingi TC Kafilah Sulsel, alhamdulillah 7 diantaranya ini adalah Dewan Hakim Nasional. Jadi saya rasa dengan pengalaman-pengalaman mereka, insya Allah bisa ditularkan ke kafilah-kafilah Sulsel yang akan bertanding di tingkat nasional di MTQ di Samarinda, insya Allah. Ya, luar biasa. Berarti memang kualitas pelatih kita tidak diragukan lagi karena bahkan bisa direkrut sebagai Dewan Hakim pada MTQ Nasional ke 2024. Baik, Pak Kiai. Selama ini ada juga wacana termasuk Pak Gubernur sebelumnya, Pak Andi Sudirman Sulaiman, meminta Sulawesi Selatan untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Apa kira-kira bisa terrealisasi? Sebenarnya niat Sulsel itu, pemerintah Provinsi Sulsel itu sudah masukkan bidding untuk bagaimana Sulsel bisa menjadi tuan rumah MTQ ke-30. Tetapi yang masuk bidding ada 2 provinsi, Sulsel dan Kaltim. Mungkin pertimbangan pusat karena ada IKN. Akhirnya di pusat menjatuhkan pilihan ke Kaltim karena ada IKN. Awalnya sebenarnya gubernur yang terdahulu juga sudah membuat surat kesiapan untuk menjadi tuan rumah MTQ ke-30. Tetapi ya kembali lagi pilihan pusat jatuh ke Kalimantan Timur. Semoga tahun-tahun berikutnya mungkin ke-31 atau 33 atau 3 bagaimana nanti bisa Sulsel menjadi tuan rumah. Ya, betul. Pak Kiai, ini ada yang mempertanyakan antara posisi Pemprov dengan Kanwil Kementerian Agama dalam perhelatan event-event seperti ini. Sebenarnya mekanismenya atau pembagian porsinya bagaimana, Pak Kiai? Untuk di ranah mana Pemprov masuk, di ranah mana Kementerian Agama masuk? Untuk teknis memang ini dipercayakan ke Kementerian Agama. Tapi untuk kegiatan secara garis besar, pendanaan ataupun apa-apa memang ranahnya adalah pemerintah provinsi. Jadi kita ini Kementerian Agama ini teknis bagaimana perlombaannya, bagaimana kegiatannya ini memang di ranah Kementerian Agama. Tetapi pendanaan ini memang 90% ini pendanaan MTQ ini dari dana Pemprov. Berarti seluruh biaya selama TC dan pemberangkatan peserta berikut ofisial dan hadiahnya itu dari Pemprov semua, Pak? Selama ini memang untuk TC, untuk hadiah peserta, untuk semua pelatih ini maupun pendamping ini memang dibiayai oleh Pemprov. Sulsel kita di Kementerian Agama cuma sebagai pendamping pendaftaran bagaimana semua kafilah bisa didampingi pada saat pendaftaran mereka. Ya, ini ada juga yang pertanyakan ini, Pak Kiai. Ada regulasi baru bahwa untuk peserta MTQ tingkat provinsi itu minimal 1 tahun berKTP kabupaten kota yang diwakili, untuk tingkat nasional 6 bulan. Ini bagaimana dengan ini, Pak? Memang di tanggal 20 Agustus kami telah mengikuti di Kementerian Agama Tamrin penetapan peserta MTQ tingkat nasional. Memang ada yang didaftar oleh provinsi itu seluruh provinsi Indonesia itu sebanyak 2.377. Di antaranya 118 itu tertolak karena alasan domisili. Alhamdulillah Sulsel itu 54 yang kami daftarkan itu alhamdulillah semua lolos. Verifikasi pusat. Malah kalau jujur Sulsel itu mendaftarkan 108 karena Sulsel mendaftarkan ya juara 1 dengan nomor 2. Ini nomor 2 kita daftar sebagai cadangan. Alhamdulillah ini kita daftar semua, jadi ada yang mundur 1, alhamdulillah cadangannya bisa masuk. Jadi kita tidak ada kendala. Jadi memang dengan alasan aturan juknis tersebut bahwa harus 6 bulan tingkat nasional, 1 tahun tingkat provinsi, ada 118 yang tertolak ikut sebagai peserta di MTQ ke 30. Tapi alhamdulillah Sulsel semua pesertanya lolos. Ini kerjasama yang baik antara Kementerian Agama dengan Provinsi Sulsel, bagaimana mensortir, bagaimana sebelum tahap awal pendaftaran semua peserta MTQ tingkat provinsi ini bisa berjalan dengan baik, mengikuti susunan juknis yang telah ditetapkan oleh panitia MTQ. Alhamdulillah. Ya, berarti secara persyaratan administrasi dari 54 peserta Sulawesi Selatan itu terpenuhi.
Tapi setelah itu, setelah sampai di sana, akan ada cross check ya Pak Kiai ya? Atau bagaimana? Ada lagi pendaftaran apanya lagi yang perlu dicek? Sebenarnya setelah ada pengesahan dari panitia pusat MTQ bahwa ini setelah diterima, ini sebenarnya secara investasi 90% mereka telah selesai. Nanti pada saat di tanggal 6 nanti di Samarinda ini akan ada tinggal pendaftaran ulang bahwa ini sudah kafilah kami telah data, insya Allah siap untuk berlomba di tanggal 8 insya Allah. Baik Pak Kiai, mendekati akhir ini, selain Pak Kiai, Pak Kabid, siapa lagi pejabat kita yang akan datang mensupport para kafilah atau peserta dari Sulawesi Selatan? Rencananya insya Allah kalau dari Pemprov, selain mungkin Pak PJ Gubernur insya Allah akan hadir di pembukaan, juga mungkin ya akan hadir Kepala Biro Orkestra, juga khusus di Kementerian Agama, Pak Kanwil sudah terjadwal, beliau sudah insya Allah akan berangkat di tanggal 8, beliau akan hadir. Yang kedua, 24 kakak menak Sesu Selatan beserta jajarannya insya Allah akan hadir di Samarinda untuk mensupport dan memberi doa kafilah Sulsel semoga bisa berprestasi lebih baik dibanding MTQ yang ke-29 insya Allah. Baik, Pak Kiai, closing statement. Apa harapan kita untuk kafilah Sulawesi Selatan di MTQ ke-30 tingkat nasional ini? Harapan kami bahwa dengan usaha maksimal Pemprov, usaha maksimal Kementerian Agama, kami mengadakan TC hampir 10 hari, jadi kami berharap bahwa semua kafilah Sulsel untuk mengikuti arahan pelatih dan menjaga kesehatan, karena jangan sampai di hari H ada yang sakit, jadi kami sudah sampaikan untuk menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa meminta restu kedua orang tua. Semoga perhelatan ini bisa membawa hasil yang lebih baik dibanding perhelatan MTQ sebelumnya. Kami minta doa juga semua kepada masyarakat Sulsel, terkhusus warga Kementerian Agama. Mari doakan kafilah Sulsel semoga bisa lebih berprestasi di MTQ ke tingkat 30 ini. Baik, sahabat religi, demikian bincang-bincang khusus bersama Kabid Penais, Bapak Dr. Mulyadi Iskandar, tentang persiapan kafilah Sulawesi Selatan menuju MTQ Nasional ke-30 di Samarinda, Kalimantan Timur. Insya Allah, Sulawesi Selatan akan memberikan juga hasil yang bagus, tentunya untuk Sulawesi Selatan. Baik, kami ucapkan terima kasih Pak Kiai. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.